Judul hari ini topiknya tentang Tuhan Yesus. Kita yakin orang semua yang di sini sudah tahu dan mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan beda ya, tahu dengan kenal. Tahu mungkin cuman ya kita sekedar tahu dari David Peteman. Tapi kita belum benar-benar mengenal siapa itu Dani. Dan torang yang di seberang pasti dorang cuma sekedar tahu. Dorang enggak mengenal siapa Tuhan Yesus itu, enggak seperti orang yang kalau rupa kita yang lahir dari mama Kristen, otomatis dari kecil sudah belajar soal Tuhan Yesus Kristus. Pasti dorang pengetahuan dengan dorang pengetahuan itu berbeda. Hari ini ada 3 poin yang akan dorang belajar. Orang pertama orang akan lihat, orang akan sama-sama belajar pekerjaan tangan Tuhan. Kalau mau bilang dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Ayat yang pertama ada di Ulangan 31 ayat 6. Kita minta kesediaan dari Pace Dani Formo baca. Ulangan 31 ayat 6. Ulangan ayatnya yang ke-31, Ulangan 31 ayatnya yang ke-6, perikopnya Yosua sebagai pengganti Musa. Ayat 6, demikianlah firman. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin orang semua di sini pasti sering dengar pepatah orang juga bilang roda kehidupan pasti berputar. Tidak selamanya orang akan di atas dan tidak selamanya orang akan ada di bawah. Dan ya kalau mau bilang selama 25 tahun dah hidup, waktu masih kecil mungkin rupa ya banyak yang bermain sekolah, serta sekarang merasakan betapa kerasnya dunia, mulai dari pekerjaan, lingkungan sehari-hari. Kalau mau bilang itu pasang surut kehidupan, sedangkan kita juga yang masih 25 tahun itu pasang surut kehidupan kita rasa melelahkan, apalagi orang yang lebih tua dari kita yang bisa jadi 50 tahun, 75 tahun, lelah, minta pulang. Mau dia bilang kalau minta pulang. Salah satu contoh itu kita mama. Kalau mau bilang karena opa tentara, jadi dorang mama kakak adik selalu kesana kemari. Dorang kakak adik dari anak pertama sampai anak ke-8 DP tanpa lahir beda semua. Nyada ada yang satu tanpa lahir karena opa kesana kemari. Sampai akhirnya opa sempat menetap di Timur. Dan disitulah mama beberapa dengan papa. Kalau bilang mama kisah cinta juga, aduh banyak sekali lagi DP lika-liku. Bakso, dapat tentara, omak nih mau. Oh nyada, omak nih mau lagi dia. Akhirnya aku dapat dengan papa yang dari negeri seberang, terketuklah oma hati. Oma terima. Akhirnya menikah, kasih lahir orang 2 anak perempuan yang cantik dan 1 laki-laki yang gagah. Tapi tidak sampai di situ itu pasang surut kehidupan. Di tahun 97 kita lahir, tapi lahir di Manado.
Terus orang balik lagi ke Timor Leste sampai akhirnya kekacauan di Timor Leste, orang terpaksa harus balik. Di situ mama pe iman diuji. Papa ni mau balik di Nado karena ni mau ke depan oma. Mama mau balik ke Nado karena rata-rata orang berkeluarga semua pulang ke Nado. Dan akhirnya dua-dua baku pisah. Baku pisah, papa ke Jawa, pulang ke Jawa, mama balik ulang ke Nado. Dan dari situ nggak pernah ada kontak-kontakan apa sama sekali. Dan bisa dibilang ya walaupun kita waktu kita SD sempat nyenak dengan mama, tapi kita waktu ya mungkin waktu itu kita nggak akan ngerti ya apa kita pe mama pe kesusahan dah lewati waktu itu. Tapi di saat kita SMP, tapi mama jam 4 pagi so bangun mesti ke pasar belanja formo baju tinutuan formal kasih sekolah DP anak-anak. Dan kadang-kadang pun kita suka coba tamang akang pakai DP mama batamang, aduh kita rasa aduh ini pasar becek panas, belum tuh mau baku sakit mau orang di pasar mau baku lewat mau tenteng-tenteng itu barang. Dan kita rasa satu kita malas sekali bangun pagi. Tapi waktu itu karena kita 1 kali 2 kali kita ikut kita pe mama, tapi hati tergerak untuk setiap pagi bangun ikut mama di pasar. Biar cuma menjebak ekor sama dengan anak itik dan punya bawa yang ringan-ringan. Tapi itu perasaan ada lihat itu mama sebagai single parents itu luar biasa. Dan sampai akhirnya orang SMA kita boleh kuliah dengan beasiswa. Dan sampai akhirnya sekarang orang anak-anak 3 satu menikah, dapat suami yang DP sabar luar biasa panjang pada kakak yang kepala batu itu. Dan juga DP kakak laki-laki boleh jadi polisi, boleh jadi abdi negara, sedikit sama nikah lagi, dapat perempuan juga penatua. Wah kita luar biasa sih dia dapat penatua, karena kalau mau jujur tapi kakak itu tukang sekali minum. Dan kita rasa Tuhan Yesus itu memang punya jalan for dia. DP pasang surut kehidupan pun luar biasa lagi sampai akhirnya bisa dapat orang yang tepat untuk dia. Dan pasti sakit anak itu. Dan kita punya 2 sahabat, satunya dari sebelah, satunya sama-sama Kristen, Gemim. Yang satu kuat sekali baterai, suka sekali bikin naik darah. Yang satu DP lalot, minta ampun. Orang dapat cerita di Z, dia baru sampai ke C. Itu sangat menguji kesabaran. Dan kita baku dapat dengan orang dari SMP. Orang sama-sama SMP, satu kelas waktu kelas 2 SMP. Dan di dalam satu kelas itu kita sama sekali tidak pernah bertogor dengan orang dua. Bahkan mau terpikirkan untuk bisa berteman dengan orang dua pun enggak, karena ya waktu itu menurut kita orang itu sombong, makan puji begitu. Dan karena sebenarnya pintar, sebenarnya satu kelas itu orang semua kumpulan juara 1 dan 2. Jadi kalau membilangnya DP IQ tipis-tipis lah. Mar DP makan puji, aduh gak main sampai akhirnya mau buat tamanin orang. Kamari SMA baru dapat ulang kelas 2, 1 kelas lagi. Kau minta kalau tutor itu tak kumpul di satu deretan paling belakang. Kau suka sekali bakar nota. Dan minta sampai sekarang pun masih jadi pertanyaan terbesar. Kenapa kan orang boleh batangan? Kenapa kan boleh sedekat ini dengan Muni? Kalau bilang kurang sto ndak mau kurang sto kan mau bilang makan satu tanpa pun terus tuh mau tak makan, no? Dan tahu nggak yang luar biasanya dari Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus kasih kita bagaimana indung 2 supaya kita bersiap-siap mau hadapi DP paket combo. Napa DP Tuhan? DP paket combo pada David. Cuma Tuhan Yesus mungkin stop belum kasih dia bersiap-siap for mau dapat DP double combo itu kita. Dan kalau mau bilangnya pasang surut kehidupan, mungkin orang yang di sini
semua rata-rata sudah tahu tahun 2022 kita ya pencobaan seperti apa, mulai dari dapat sakit, dan awal 2023 juga dapat diagnosa baru lagi. Jadi kayak yang kita sampai yang periksa terakhir kali itu sampai kita mau buka kita hasil MRI itu begini, tutup for minta tolong kok jangan sampai ada yang tidak mengenakan kita mau baca dari ini hasil MRI. Buka search, memang Tuhan belum izinkan awal tahun ini kita untuk mengalami namanya air pasang. Memang mesti surut dulu. Tapi satu hal yang kita selalu pegang, mungkin kalau Tuhan tidak rancang for baku dapat pastor di Jim Bugar, pastor bawa di Herbalife, kita tidak akan ada di sini. Dan yang buka kita pintu hati itu Tuhan Yesus. Bayangkan kita kepala batu ini yang mau sama sekali mau bilang buang-buang doi for yang namanya tuh yang begitu-begitu, yang Herbalife begitu, anti banget karena kita tahu betapa susahnya mencari uang itu. Tapi Tuhan itu pekerjaan tangan luar biasa. Dia penyertaan itu luar biasa dengan cara-cara yang tidak orang sadari. Tuhan selalu topang tangan. Kalau kemarin Bapak chat dengan Sir Stanley, Sir Stanley bilang Tuhan bukan cuma sekedar pegang, Tuhan tinggal di dalam kita. Dan itu kita bilang, iya Sir, Tuhan Yesus itu tinggal di dalam kita. Coba orang bayangkan kalau zaman dulu mata ganti mata, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, nggak ada bunuh orang, nggak ada pun harus mati. Coba kalau misalnya Tuhan Yesus nyendak pakai DP anak-anak untuk bikin hukum yang baru, untuk mau bikin fit siapa yang temukan lampu? Thomas. Kalau Tuhan tidak pakai Pak Thomas, sampai dunia sekarang orang masih pakai ini api yang lentera botol. Kalau Tuhan tidak pakai, tidak akan ada. Kalau Tuhan tidak pakai itu anak-anaknya Tuhan, orang tidak akan ada sofa, tidak akan ada tempat tidur yang kalau tempat tidur kan biasa atau begitu toh. Tapi mungkin tidak akan ada DP perkembangan. Dan itu lain kali sama dengan Dani udah bilang tadi, kalau kita boleh ada di sini itu bukan karena kuat dan gagahnya saya, tapi semua itu karena adalah pekerjaan tangan Tuhan. Dan itu kita yakin, percaya Tuhan Yesus pakai Dani secara tidak langsung untuk menjadi satu bentuk nyata kalau Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kehidupannya dia, sehingga dia boleh ada di tempat ini. Sebenarnya sudah dimulai lalu Kang Dan panggil Kang, mari ini Bapak satu karena dia yang khotbah, jadi dia menolak dengan keras. Dia sengaja nggak Sherlock di lokasi nanti ini dia baru Sherlock memang. Poin yang kedua, ulangan Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Ini kita minta bantuan dari Pak David, Bro David, tolong baca Mazmur 127 ayat 2. 127 ayat 1 sampai 2. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal jaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jam malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah.
kasih puji Tuhan. Ayat ini pertama sekali kita dengar waktu kita kelas 4 atau kelas 5 SD mungkin. Waktu ada ikut camp. Dulu kita waktu di Bali ikut yang penari tamborin. Itu orang ada camp dan ada baca ayat ini. Untuk ukuran anak kelas 3 kelas 4, ayat ini masih kita ingat sampai sekarang karena cukup berkesan. Sama dengan di sini Tuhan Yesus bilang, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini tadi malam, kemarin hari Jumat ada sempat chatting dengan Sir. Sir bilang, jangan pandang enteng dengan orang yang tidak berjaga-jaga, karena bisa saja itu adalah kuasa Tuhan, dia tidak berjaga-jaga. Terus, iya Sir, itu bukan orang memandang enteng orang tidak berjaga-jaga. Ada maksud Tuhan kenapa orang tidak berjaga-jaga. Pertama, kita sempat berpikir waktu awal-awal 2022 yang waktu kita masih awal-awal kena diagnosa, kita berpikir begini, kenapa kita waktu itu tidak lebih menjaga kita beraktivitas fisik. Kenapa waktu itu kita suka sekali angka-angka berat. Kenapa waktu itu kita tidak lebih hati-hati lagi di saat kita bergym. Dan ternyata sekarang kita sadari itu ada maksudnya Tuhan. Tuhan mau kita terbuka secara pikiran, secara mata, secara hati. Kalau kita itu tidak pernah sendirian. Tuhan selalu kasih orang-orang yang memberikan peran untuk membantu kita. Padahal waktu itu sama dengan itu. Waktu itu udah gym. Tuhan kasih Pastor Jerry. Tuhan kasih Coach Stanley. Dan itu cuma belum cukup. DP Batogor belum cukup. Karena terlalu kepala batu toh. Ya nanti so mulai sakit. Baru sadar. Iya Kang. Coba Kang. Waktu itu kita begini. Karena Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan Yesus lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus lagi. Tuhan mau kita bersandar ke orang-orang lain. Tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tapi ada kekuatan Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan berikan per kita lewat orang-orang yang ada di samping kita. Sama contohnya, kita sempat terbesit dalam kita berpikiran. Karena kita sempat terbesit, pikir begini, pastor dulu sempat sekolah Alkitab, Maranatha terus toh, ada maksud Tuhan. Tuhan bermaksud mau kasih tunjuk, ini loh kita anak. Biar dia tidak sekolah Alkitab, biar dia lebih pintar daripada orang yang sekolah Alkitab. Biar lo STH, MTH, so doktor mau apa semua. Kalau Tuhan yang pakai, mau sekalipun tidak sekolah Alkitab, kita percaya pasti Tuhan Yesus yang akan sertai. Tuhan Yesus akan pakai setiap anak-anaknya dengan caranya sendiri. Kadang mungkin pastor mungkin pernah berpikir, siapa kan kita yang tidak terus tapi sekolah. Bagi kita sudah jadi gembala di GPDI. Belum tentu, itu pastor. Kalau tetap pastor punya jalan pemikiran yang berbeda dari GPDI, nggak sesuai dengan orang pikiran, pasti orang mau terima biar pastor doktor. Pastor. Dan itulah cara-cara Tuhan mau pakai DP anak-anak. Semua ada maksud-maksud tertentu. Semua ada DP tujuan-tujuan tertentu. Kita PKK yang laki-laki dulu DP cuek, mau mampus. Mau mampus. Bahkan kita pun yang so sakit di kamar, so menggigil, so totofore, dia cuma bilang apa? Tadi cari-cari. Udah mana mama. Karena so memang totofore hebat, so sakit. Karena tidur jangan mama nak keluar. Kenapa selimut? Pakai selimut. Sebegitu cueknya dia. Dan Tuhan Yesus pakai dia untuk jadi abdi negara. Supaya apa? Dia pikiran terbuka. Jadilah laki-laki yang lebih gentle. Sebagaimana ngana peperan sebagai abdi negara, harusnya ngana jaga dan lindungi ngana pe keluarga. Karena saking torang pe jauh gapnya sesama keluarga, dan
itu kalau mau bilang sama seperti dengan salju di Gunung Papua yang so mencair sebagai tenor dia sekarang. Dan luar biasa sih Tuhan cara pakai orang, bukan hanya di saat orang pe kehidupan lagi kalau ini langsung air pasang dan sementara naik. Tidak selalu Tuhan pakai orang di saat orang lagi di titik teratas. Bahkan di titik terendah pun Tuhan pakai orang untuk jadi berkat. Amin. Tuhan pakai orang untuk jadi DP saksi bahwa Tuhan itu maha besar. Tuhan itulah yang bekerja di dalam orang. Kalau Tuhan Yesusnya ada di dalam kita yakin kita tidak akan berdiri di sini dan kita tidak akan mampu berkata-kata karena Tuhan Yesuslah yang pakai orang semua. Amin. Kadang juga orang berpikir kalau dulu waktu kita masih di Manado, kita bekerja pantang menyerah sebelum tapi kerja selesai. Mau 1 minggu pulang jam 5 pagi, 1 minggu mau pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi, kita tidak akan pusing selama kita besok kerjaan selesai. Tapi ayat ini membuka orang berpikiran. Di ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu ngena banget waktu kita baca lagi ayat ini. Yang kita ingat itu cuma di ayat 1 yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, itu berkesan for kita waktu dulu. Tapi ternyata ayat 2 ini lebih memukul, lebih menampar dengan keras lagi. Ternyata ya sesusah apapun orang, bukan berarti orang tidak berusaha ya, bukan berarti orang tidak berusaha untuk mencari nafkah, tapi berkat Tuhan tidak akan berpindah, berkat Tuhan tidak akan pernah lari. Kalau misalnya orang bilang, mesti bangun pagi, tuh ayam semua patok tuh berkat. Biar ayam dari 1.000 boleh, kalau Tuhan Yesus bilang anak berkat hari ini segini, anak berkat ya itu. Biasa kan tuh kepercayaan orang dia bilang, jangan bangun siang, nggak mau dapat tuh yang brewok. Iyo brewok pun gagah. So dengan opa-opa Korea tuh kalau ada brewok tetap gagah. Siapa yang mau tolak? Tuh kalau misalnya Tuhan serancang seperti itu, padahal orang dan lain kali juga pikir, kita pun dulu juga pikir begini, biar juga kita lembur, main trek tapi doi lembur tiap bulan, setidaknya gaji boleh nyenak sonton kan, suka cover di lembur. Berarti apa sakit tuh? Masuk rumah sakit tuh, bisa lambung tuh. Itulah cara-cara Tuhan menegur orang yang kadang-kadang kalau orang yang tidak pernah belajar soal Tuhan Yesus ataupun DP pelajaran kurang soal Tuhan Yesus, pasti lu Tuhan Yesus ini jahat sekali. Masa sedikit-sedikit mesti cobaan ini, cobaan itu, sedikit-sedikit kita kena soal, sedikit-sedikit kita begini. Tuhan ini sayang atau enggak sih Pak kita? Padahal dia ingin tahu Tuhan itu sedang bekerja, Tuhan sedang menata dia punya kehidupan. Hei, Nona, sadar kok mana? Sini mau koleto dulu sedikit. Kalau koleto sedikitnya nak sadar, koleto lebih besar. Supaya biru sedikit, supaya mana sadar. Aduh iya kan Tuhan, maaf dong. Gitu. Nanti orang karena ada yang kita kayak tokoh Ayub, itu luar biasa. Bahkan di titik terendah dalam DP kehidupan, dia tidak pernah sekalipun menyalahkan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus karena dia tahu Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan Yesus itu selalu beserta dia. Dan mungkin orang-orang mau bilang sama dengan DP istri kan, dia bilang kutuklah Tuhanmu itu. Sampai DP istri bilang begitu loh, saking dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Siapa yang berani mengutuk Tuhan Yesus? Padahal di saat itu Tuhan Yesus sedang bekerja. Tuhan Yesus ingin melihat sampai di mana kesetiaan Ayub. Walaupun sebenarnya Tuhan sudah tahu sampai titik hayatnya pun Ayub akan selalu setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harap juga orang anak-anak Tuhan Yesus Kristus, walaupun orang dapat pencobaan yang seperti apapun itu,
di saat orang beriman diuji, percayalah Tuhan Yesus itu sedang bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah tidur, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang terakhir, Yesaya 41 ayat 10, kita minta kesediaan dari Bro Ivan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Di Yesaya 41 ayat 10 ini sudah jelas sekali. Tuhan Yesus bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kadang-kadang kalau David lagi berangkat, kong dia lost kontak karena lagi di tengah laut, kadang suka ada negative thinking. Aduh, ini kapan orang ini sampai, kapan ini orang ini ada signal kang biar cuma mau say hello. Toh, pasti akan ada tuh pikiran-pikiran yang begitu dong, pikiran-pikiran, tapi kita percaya Tuhan Yesus pasti sertai. Entah itu Tuhan Yesus pasti sertai dari hal-hal yang terkecil, mulai dari DP kapal, dari DP mesin, DP nakoda, DP semua awak kapal, bahkan David sendiri pasti Tuhan Yesus sertai. Bahkan kadang-kadang kita pun kalau jaga pergi kantor, ketemuan, 1-2 kali lagi kikis menjaga babu ini dengan kendaraan lain. Pernah satu kali memang kikis sekali, nggak sampai 1 meter, sebagian susah untuk kaki dari ujung kaki sampai begini tuh sampai ada tabadiam sudah di situ, ada 2 menit dah tabadiam begitu karena saking tutupori. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, kalau bukan karena Tuhan Yesus begini so join dengan 2 oto di muka sana, dengan 1 motor di muka sana begini so join, bukan main. Dan itu teguran dari Tuhan Yesus. Aduh, ini orang ini kalau belum dibikin kapok, nyanda akan mau dengar. Saya kapok dulu sedikit, cuma mau saya kuti dulu sedikit supaya dia sadar yang mana kalau bawa mobil pelan-pelan, hati-hati, tetap akan sampai di tujuan. Ketawa. Dan kita rasa apa sih yang kurang dari penyertaan Tuhan Yesus Kristus dalam terang kehidupan? Tuhan pertolongan tidak pernah terlambat. Kalau mau bilang kalau Tuhan Yesus terlambat 1 detik pun, kita yakin kita lahir tanggal 18 Agustus 97, kita tanggal meninggal juga 18 Agustus 97. Karena itu tadi mama dia bilang, sungguh atau anak paling bikin sakit kepala dia lahir. Harusnya so lahir masih dapat diam di dalam puru, 3 hari dapat diam di dalam puru. Ya lahir kemari so biru, so minum air keturunan. Dokter so si bawa gini so paka nggak mama nangis. Itu kalau orang bilang terlambat 1 detik jauh memang ada so di liang kubur. Dan itu luar biasa. Tuhan pakai dari, kalau Tuhan tidak beserta kita, kalau kita bukan Tuhan Yesus pe anak, selama dia pergi. Kemarin tuh Tuhan Yesus baik, luar biasa, Tuhan Yesus pe penyertaan. So bukan lagi berjalan dengan tiang api, dengan tiang awan, tapi tinggal di dalam. Kalau di perjanjian lama Tuhan Yesus itu masih sertai orang dengan tiang api dan tiang awan, di perjanjian baru Tuhan so tinggal, Tuhan so Immanuel. Apalagi yang perlu orang mau tanyakan, siapa itu Tuhan Yesus? Apa sekarang? Jadi kita berharap orang semua di sini sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus tidak akan lagi mempertanyakan seberapa maha kuasanya Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus itu dahsyat, jauh lebih dari kata dahsyat. Kalau teori IPA ada orang bilang teori B, Tuhan Yesus lebih daripada teori-teori itu. Amin. Amin. Selanjutnya Pastor.